inilah lahan. Menggunakan mulsa plastik tempera dengan irigasi alur, merupakan modifikasi dari metode SRI menggunakan sistem tanam satu-satu, yaitu 5 bibit per rumpun. Sistem tanam satu-satu, yaitu satu rumpun terdiri dari 5 bibit yang ditanam dengan sub rumpun, masing-masing ada 5 sub rumpun. Ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya ini diharapkan nanti akan tumbuh anakan dari yang lebih banyak, dengan anakan utama yang lebih banyak karena berasal dari pohon induk yang lebih banyak. Kemudian kemungkinan diserang oleh hama keong emas kecil karena berada di atas bedengan. Dan keuntungan lainnya adalah terhindar dari serangan gulma. Nah, selain produksi tinggi, terhindar dari serangan gulma dan lebih hemat penggunaan air karena airnya berada di alur. Jadi bisa air masuk, kemudian ditutup drainasenya seperti ini sehingga air tidak banyak terbuang. Merupakan penelitian hibah terapan dari Ristek Dikti. Lima bibit per rumpun dengan sistem tanam satu-satu, yaitu tujuannya adalah dengan menanam, memberi jarak ya, untuk mencegah persaingan dini dan untuk mendapatkan jumlah anakan dan tanaman induk yang lebih banyak yang nanti akan menjadi anakan produktif. Dalam perkembangannya sub rumpun tersebut akan menyatu ketika tanamannya sudah mencapai pertumbuhan vegetatif puncak dan menghasilkan jumlah anakan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan satu bibit per rumpun dalam metode standar SRI. Seperti kita lihat ini ya, satu rumpun itu ada 5 sub rumpun ya, 5 sub rumpun masing-masing sudah beranak rata-rata itu 6. Nah, ini pada umur 20 hari setelah tanam sudah menghasilkan 30, paling kurang 30 anakan per rumpun. Nah, itu maka salah satu keunggulan dari sistem tanam satu-satu dengan 5 bibit per rumpun ini. Kemudian kita menggunakan mulsa plastik hitam perak. Kenapa kita menggunakan mulsa plastik hitam perak? Ya, karena tujuannya adalah untuk mengatasi kendala dalam metode SRI, yaitu karena ditanam dengan sistem basah kering bergantian, jadi ketika periode kering itu akan muncul gulma yang banyak. Nah, gulma yang banyak ini itu merupakan kendala bagi petani ya untuk menerapkan metode ini. Maka kita ambil jalan tengahnya, yaitu dengan memberikan mulsa plastik hitam perak. Nah, mulsa plastik hitam perak ini telah kita bikin lubang tanam terlebih dahulu, kemudian baru kita pasangkan di bedengan. Nah, tinggi bedengan itu tidak terlalu tinggi karena kita akan lakukan sekali-sekali itu dengan menggenangi ya, supaya tanam tidak kekurangan air. Nah, ini ada posisi tergenang. Yang sebenarnya pengerannya itu di alur ini, jadi digenangi di alur. Tapi ini kemarin terlalu kering, maka sekarang kita genangi 1 hari ini, kemudian nanti sore kita keringkan lagi. Nah, itu kondisi tanaman sudah
malai dan sudah mulai proses pematangan, pengisian dan pematangan malai yang sudah mulai merunduk. Nah, ini yang modifikasi metode SRI dengan penggunaan 5 bibit perumpun sistem tanam 1-1 menggunakan mulsa plastik hitam perak, kemudian irigasi alur. Nah, kalau kita lihat ini sangat lebat kayaknya ya. Nah, itu terlihat mulsanya ya. Mulsa irigasi alur bisa. Ini bisa nih di daerah kok. Ambil siapkan lahan, ambil banyak lahan di kampung. Pakai mulsa itu cocok daerah dingin untuk meningkatkan suhunya, bisa panen lebih cepat. Oke Bu, ajukan bisa Bu. Itu di daerah dingin. Sini kan maju tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Padinya sudah mulai siap untuk dipanen. Jadi penggunaan 5 bibit perumpun sistem tanam 1-1 ya. Itu kita lihat itu memakai mulsa plastik hitam perak. Jadi sahabat tani bisa lihat ini ya, gimana hasilnya ya. Nah, ini sangat lebat malainya ya. Ini ada mulsa plastik hitam perak masih utuh ya, bisa digunakan lagi ya. Nah, ini irigasi alurnya sudah kita keringkan ya. Ini ada 5 bibit perumpun sistem tanam 1-1, jadi rumpunnya besar. Nah, kita bisa lihat ini bekas panen sampel ya, panen sampel. Jadi menurut hasil perhitungan sementara, satu rumpun bisa menghasilkan sampai 50 malai ya, 50 malai. Standar seri ya, kita bisa lihat standar seri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya lebih kecil rumpunnya ya dibandingkan dengan seri dengan 5 bibit perumpun dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak irigasi alur. Ini juga 5 bibit perumpun yang rebah ini ya, rebah. Rumpunnya besar tapi tidak pakai mulsa ya. Nah, ini 4 bibit perumpun sistem tanam 1-1, cukup besar juga, tapi masih lebih besar rumpun menggunakan 5 bibit perumpun sistem tanam 1-1. Nah, ini kita lihat nih, ada sistem legowo ya, sistem legowo juga cukup bagus, tapi masih lebih bagus dengan 5 bibit perumpun sistem tanam 1-1. Ini sistem konvensional ya, agak terlambat ini matangnya. Jadi kita terlambat nunggu ini, sistem konvensionalnya agak terlambat sekitar 1 minggu ya, panennya terlambat 1 minggu. Nah, ini rumpunya agak kecil. Jadi ini pemirsa ya, dari ada 6 paket ini sudah lihat secara fisik itu sistem tanam 1-1 dengan 5 bibit perumpun dengan mulsa plastik hitam perak dan irigasi alur itu lebih baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani sekalian. Pagi ini kita berada di lokasi penelitian padi di Batrapan 2020. Saya bersama tim peneliti, saya Sunadi, di kiri saya Profesor M. Zulman, kemudian Insinyur Rusari Badal dan Sudirman SP. Nah, hari ini kami melaksanakan panen ya, panen penelitian lokasi Lubuk Alung. Selanjutnya kita silakan Pak Prof untuk memberikan komen. Terima kasih Pak Dr. Sunadi. Secara visual untuk nampak itu anakannya lebih banyak, kemudian malainya juga lebih bernas, dan malai yang besar produksinya juga lebih tinggi. Otomatis nanti produksinya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis konvensional ataupun dengan SRI yang kebebasan dan dengan sistem jajak legowo. Oke pemirsa, kita akan lihat pelaksanaan panen ya.
Soal tadi kita lihat ini ya, sistem konvensional ini kita laksanakan, artinya menerapkan sistem yang biasa dilakukan oleh petani ya, tapi lebih kecil dan agak terlambat panennya nih. Ya, nah, kita lihat. Nah ini sistem legowo 41 ya, sistem legowo 41. Nah lebih besar rumputnya dibandingkan dengan cara tadi ya. Dan tanamannya pun lebih ini rumputnya lebih besar dan anakannya lebih banyak. Nah, itu. Kemudian satu-satu nih itu 4 bibit per rumpun, sistem tanam satu-satu tanpa mulsa. Nah jadi ini rumpunnya juga besar, tetapi karena tanpa mulsa ya, jadi kita masih terkenal juga dengan penyiangan ya. Nah, kita lihat ini S2 ini adalah 5 bibit per rumpun sistem tanam satu-satu ya, dengan tanpa mulsa ya, sama dengan 4 bibit tadi. Nah, cuman bedanya jumlah bibitnya 5 bibit per rumpun sistem tanam satu-satu. Nah, itu juga bagus, masih ini ya. Nah, ini sistem standar SRI ya, dengan SRI 1 bibit per rumpun. Nah kita lihat juga lebih bagus daripada sistem konvensional tadi, tapi karena tanpa mulsa juga terkendala dengan penyiangan masalah gulma ya. Nah ini yang baru saja dipanen adalah 5 bibit per rumpun sistem tanam satu-satu pakai mulsa dengan irigasi alur. Nah, kita masih lihat jejaknya ya, masih ada mulsanya ini masih tahan, ini masih bisa ditanam untuk paling kurang 2 musim lagi ya, asal dijaga dengan baik. Nah mulsa ini kita lihat ya, hasilnya ini bagus sekali hasilnya ya. Jadi rumputnya besar, kemudian malanya bernas karena dia tidak pernah bersaing dengan gulma ya. Itu kemudian 5 bibit per rumpun itu menghasilkan batang utama dan anakan utama yang lebih banyak. Itu yang berpeluang untuk menghasilkan mala yang lebih besar dan hasilnya lebih tinggi. Jadi itu yang melandasi kenapa hasilnya lebih tinggi. Sobat tani, kita bisa lihat ini ya, para pemanen sedang bekerja. Kita lihat ini malanya bagus ya, bernas, dan kita yakin ini hasilnya tinggi ya, produktivitasnya tinggi. Nah kita lihat selain jumlah anakan yang banyak dengan sistem tanam satu-satu ini, juga hasilnya bernas, gabahnya bernas. Nah mungkin didukung oleh faktor cuaca yang bagus ya, pengairan yang teratur dengan sistem penggunaan 5 bibit per rumpun sistem tanam satu-satu dengan mulsa pasti hitam perak dan irigasi alur ya. Sistem tanam satu-satu dengan 5 bibit per rumpun ini menghasilkan jumlah anakan yang banyak dan juga jumlah mala yang banyak. Jadi sudah kita hitung rata-rata menghasilkan anakan sampai mendekati 100, bahkan ada yang lebih, dan anakan produktif ini kisaran 50-an anakan produktif. Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Jadi memang luar biasa hasilnya. Nah kenapa hasil bisa tinggi ya, karena pertama dengan sistem tanam satu-satu itu menghasilkan jumlah anakan dan tanaman induk serta anakan utama yang lebih banyak. Nah dengan sistem tanam satu-satu ini terjadi pencegahan persaingan dini ya. Jadi anakan tumbuh dengan leluasa dengan persaingan yang sedikit di saat awal pertumbuhan. Kemudian nanti ketika tanaman sudah kuat dengan perakaran yang kuat, dengan tajuk yang kuat, baru mereka kemungkinan mereka bersaing. Tetapi karena sudah sama-sama kuat, jadi pengaruhnya kepada produksi jadi positif.
dan itu menghasilkan space ya di dalam rumpun yang bagus, sudah menghasilkan arsitektur tegakan yang bagus sehingga fotosintesisnya juga efektif, dan itu akan masuk pada produksi yang tinggi. Nah, jadi dengan penggunaan mulsa juga tanaman tidak bersaing dengan gulma. Nah, kemudian pemberian air melalui irigasi alur itu sebagai upaya untuk menyesuaikan ya, pengaturan air dengan adanya mulsa. Karena kalau tidak pakai irigasi alur, kita akan kesulitan nanti memasang mulsanya. Dan ini juga sebenarnya sekaligus mengadopsi metode SRI, yaitu dengan sistem pertumbuhan tanaman dalam kondisi yang aerobik ya. Jadi tidak tergenang. Nah, pengenangan hanya dilakukan sekali-sekali, dan ini karena bedengannya rendah maka kita gampang untuk melakukan pengenangan. Dan air tetap dibiarkan tergenang di alur. Sahabat tani, kita bisa lihat ini ya, hasil para pekerja pemanen sedang melakukan pemanenan. Jadi kalau kita perhatikan itu hasilnya bagus. Nah, ini kita saat ini sedang melakukan panen ya. Dan setelah padi disabit, sekarang dilakukan thresher menggunakan mesin ya, mesin thresher. Ini semuanya untuk mempercepat pekerjaan ya. Pekerjaan thresher menggunakan mesin. Kita lihat ya. Padi yang sudah dipotong ya, sudah disabit, itu kita lakukan ke thresher. Jadi bisa kita lihat ya, mesin thresher sedang bekerja. Ini adalah hasil panenan dari penggunaan 5 bibit rumput sistem tanam 1-1 menggunakan mulsa kasih tempera dan irigasi alur.